pagi, siang, sore, malam buat kita semua. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan desain keamanan jaringan. Ya, sebelum kita lanjut, keamanan jaringan itu apa sih? Jadi keamanan jaringan itu adalah proses untuk mengidentifikasi dari mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Nah, tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi risiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Nah, jenis gangguan keamanan jaringan itu apa saja? Nah, jenis gangguan keamanan jaringan itu ada hacking, carding, device, dan phishing. Nah, jenis gangguan keamanan jaringan hacking itu apa? Merupakan gangguan perusakan pada infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada. Sedangkan carding, gangguan jaringan pencurian data terhadap identitas perbank seseorang. Misalnya pencurian nomor kartu kredit yang dimanfaatkan untuk belanja online. Nah, jenis gangguan keamanan jaringan device itu apa? Merupakan gangguan perubahan terhadap bentuk atau tampilan website. Nah, phishing itu apa? Jenis gangguan keamanan jaringan pemalsuan data resmi. Wow. Nah, dalam desain keamanan jaringan saya buat ini ada 3 metode. Metode yang satu, pembatasan akses pada suatu jaringan. Nah, pembatasan akses itu ada apa aja? Ada internal password authentic, server based password authentic, server based token authentic, dan firewall dan routing control. Nah, pembatasan akses internal password authentic ini apa? Yaitu password lokal untuk login ke sistem harus yang merupakan password yang baik serta dijaga dengan baik pengguna aplikasi shadow. Nah, sedangkan server based password authentic ini apa? Itu termasuk dalam metode. Misalnya sistem Kerberos server TCP wrapper yang dimana setiap service yang disediakan oleh server tentu dibatasi dengan suatu daftar host dan user yang boleh dan tidak boleh menggunakan service tersebut. Nah, kalau server based token authentic ini apa? Yaitu menggunakan sistem yang lebih ketat, yaitu dengan penggunaan token atau smart card, sehingga untuk akses tertentu hanya bisa dilakukan oleh login tertentu. Nah, firewall dan routing control ini apa? Yaitu melindungi host-host pada sebuah network dan berbagai serangan. Nah, metode yang kedua apa? Menggunakan metode mekanisme tertentu, yaitu enkripsi, terminologi kripto, dan terminologi enkripsi dan deskripsi. Nah, enkripsi itu apa? Yaitu adalah proses mengkode data dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh sistem yang mempunyai kunci untuk membaca data. Nah, proses enkripsi dapat dengan menggunakan software atau hardware. Nah, hasil enkripsi tersebut disebut dengan cipher. Nah, terminologi kriptografi itu apa? Merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman, yang dimana para pelaku dan praktisi kriptografi disebut cryptographers, yang sebuah algoritma kriptografi ini disebut cipher. Yang keduanya, persamaan matematik untuk deskripsi, enkripsi tersebut memiliki hubungan matematis yang cukup erat. Nah, terminologi enkripsi dan deskripsi ini apa? Yaitu proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan yang disebut dengan plain text menjadi pesan yang tersembunyi disebut dengan ciphertext, adalah enkripsi ciphertion. Nah, metode yang ketiganya itu apa? Pemonitoran terjadwal terhadap jaringan. Dengan adanya pemantauan yang teratur, maka penggunaan sistem oleh yang tidak berhak dapat dihindari dan cepat diketahui. Nah, tujuannya apa? Untuk meminimalisasi kerusakan dan memelihara keberlangsungan bisnis dengan memperhatikan semua kemungkinan kelemahan dan ancaman terhadap aset informasi. Baiklah, sebelum kita lanjut snippet kode untuk menghasilkan sanitasi data dari serangan MySQL injection, kita perlu tahu snippet kode
itu apa sih? Jadi snippet kode itu adalah sebuah template kode program yang bisa berlangsung dapat kita gunakan dalam program. Nah, template tersebut berisikan dengan sekelompok barisan kode program yang berfungsi untuk menjalankan perintah tertentu. Nantinya programmer hanya perlu merubah bagian-bagian tertentu dari template yang ada sesuai dengan project yang sedang dikerjakan. Nah, tujuan dari penggunaan snippet kode ini adalah untuk mempercepat proses kode program yang kita lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan snippet kode untuk menghasilkan sanitasi data dari serangan MySQL injection. MySQL injection adalah suatu teknik penyalahgunaan celah keamanan yang ada pada lapisan basis data sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika input dari pengguna tidak disaring secara benar. MySQL injection ini selalu menjadi teknik serangan terfavorit sebagian besar hacker dari tahun ke tahun, di samping karena semakin sulitnya hacker melakukan serangan melalui jaringan yang disebabkan oleh semakin canggihnya perangkat-perangkat pertahanan dari target. Nah, seperti kita lihat, string, login, admin, passwordnya admin 123, string, username, request parameter ini bisa username-nya bisa nama. Terus passwordnya sebaiknya carilah password atau menggunakan password yang sulit ditebak, jadi tidak mudah dihacker. Nah, snippet kode ini memiliki celah untuk terkena MySQL injection. Nah, pada bagian string parameter ini, parameter data diterima MySQL query dikirim langsung ke HTTP request tanpa validasi dari data. Jumlahnya bisa minimal atau maksimal karakter, jenis karakter yang diizinkan atau karakter-karakter berbahaya. Dan selanjutnya pengujian dari snippet kode tersebut seperti ini hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan public private key pada sebuah komputer. Kira-kira seperti ini contoh public private key-nya. Masukkan user passwordnya, gunakan password yang susah ditebak. Konfirmasi password yang terulang, sebaiknya gunakan password yang susah ditebak. Kata sandi ini tidak akan digunakan, tetapi jika autentikasi RS gagal, penggunaan akan ditampilkan prof kata sandi. Kata sandi ini harus dirahasiakan dan tidak diberikan pada pengguna. Pilih kunci public dan daftar drop point, salah satu yang dibuat FTP ke router sebelumnya, baru di-apply-kan. Nah, seperti ini juga bentuk private key-nya. Di file ini private key. Pilih ukuran berapa bitsnya, karena semakin besar ukuran kunci maka aman koneksi, tetapi pengaruh besarnya, semakin besar kuncinya semakin lambat koneksinya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil kuncinya semakin kecil atau kurang amannya koneksinya, dan pengaruhnya semakin cepat koneksi terhadap kuncinya. Setelah itu maka akan muncul seperti ini di software. Pilih private, browser dan open. Lanjut pilih koneksi, pilih data, klik login username-nya, lalu open. Maka data akan tersimpan. Lanjut pilih session, pilih hostname-nya, terus pilih save session-nya. Kita pilih Dex server. Save, langsung open, maka munculnya UKS port test router dan hasilnya akan seperti ini. Untuk memuat kunci pribadi Anda tanpa konfigurasi putih, lebih lanjut untuk menggunakannya Anda dapat menggunakan Pigment untuk memuat kunci ini dan akan dicoba untuk semua koneksi. Anda dapat memuat kunci secara otomatis menggunakan perintah ini. Seperti ini perintahnya. Program files put pigment x private atau public key bisa. Jika Anda tidak menggunakan perintah di atas, maka Anda dapat memuat kunci dengan mengklik kanan pada konteks, memilih tambah kunci, lalu pilih
dengan file browser dan kemudian klik buka. Baiklah, sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi, siang, sore, malam.